Kemudian nanti setelah memaafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun ini sunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustadz? Ganti dulu 7 hari, setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6, 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya tuh. Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal qadha saja, qadha mengganti, bukan kobok basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1 2 3 6 boleh, 1 2 2 3 boleh, terserah, bebas. Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa. Tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu. Saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi ustadz calu. Bukit. Pernah ke bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustaz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3, datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja lah Ustaz, gitu. Saya bilang kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah lah. Udahlah lauk tak enak, puasa awak hilang 1 hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal Bros. Khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, mohon maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari, tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan ini luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas, keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau, tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar. Bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustadz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustadz, Beko ke kampung Deyen hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas ke Ustadz. Makan berjam, bawa Pak Ustadz. Banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya, seolah-olah menjadi wajib. Ini maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal. Syawal artinya naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Aqrab kalajengking, ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas, meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal, maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaludin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? 3. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal
witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau tiga ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong, Ustadz selama 25 hari ini naik tak berat badan? Tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi bapak ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis. Gulung ikan. Bawa. Bukan macam si fulan. Kalau si fulan mati pakai jas, pakai dasi, suntik formalin. Melotot binatang. Kalau kita tidak. Habis. Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki. Sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak. Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada. Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat, dimasukkan di kita, habis itu dia pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawan, bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Menangis dia, habis tisu setengah kotak, mama. Sampai ke rumah di depannya TV. 2-3 hari dibukanya laci, mencari STNK BPKB. Bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah malam-malam iktikaf, tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih mana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhenti dah. Berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu tasbih yang tergantung itu. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iktikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, tasbih. Diajaknya kita ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami yang pula terlalu cepat. Ini karena mau dapat 1000 kuncang. Mos. Saya tengok tuh orang tasbih sekali potek 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu menyanyi, itu bukan tasbih. Belanlah subhanallah 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 1000, alhamdulillah 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 1000, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 1000, astagfirullah 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 1000, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 1000. Kalau sudah dapat 1000, cukup kita yang tahu, jangan pula dipoto. Foto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, oke. Sudahkah Anda iktikaf? Share. Malam ini Dr. Mustafa Umar iktikaf di sini. Malam ini Dr. Muhammad Saleh iktikaf di sini. Malam ini Ustaz Saidul Amin iktikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak, lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simpel, sederhana, tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12 1 15, sekarang jam
2 kurang 15. Yang dapat saya sampaikan. Selamat memberikan santunan iktikaf. Bang Riau Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan. Luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Dekat rumah. Kasih. Iza tabakhta, kalau kau masak, banyakkan kuahnya, kata Nabi. Sedekah kuah menjadi. Tapi jangan pula seumur hidup kuah. Ibu tua selalu sedekah, udah tahu kami Pak. Asal dia ngasih kuah. Sampai anak-anak di masjid itu kalau tanya, ibu apa tuh? Bu, kuah. Janganlah, kasihlah agak banyak sedikit. Sedekah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa selipkan nama saya di munajat doa Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak husnul khatimah. Doa itu pakai ring. Doa anak istri sudah, doa mak ayah sudah, doa kawan-kawan satu pekerjaan sudah, doa Riau supaya jauh dari malapetaka bencana narkoba zina sudah. Siapa yang belum? Oh, Ustadz kami. Siapa nama Ustadz? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya Allah, Ustadz Somad, matikan dia dalam husnul khatimah. Itu saja. Ya. Kalau kami tambah yang lain, boleh. Gemukkan dia sedikit. Ya Allah. Ada jemaah gitu katanya. Boleh saya tambah Pak Ustadz, terserahlah. Apakah berdosa jika takbiran Idul Fitri dibuat 3 hari seperti Idul Adha? Bid'ah, bolalah, sesat. Sama dengan menambah sholat zuhur 5 rakaat. Kalau mau takbir bukan takbir Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar takbir. Tapi kalau takbir Idul Fitri ditambahnya, waktu takbir Idul Fitri hanya 13 jam. Azan maghrib 6.30, khotib naik mimbar 7.30, 13 jam itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Itu takbir versi mazhab Syafi'i. Mazhab lain bunyi takbir. Itu tafsir versi mazhab Syafi'i. Adapun waktunya sepakat 4 mazhab dari sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Naik khotib ke mimbar bertakbir dia 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Habis. Tak ada takbir. Pas zuhur imam bertakbir lagi. Allahu Akbar, bilang sama imam, batil ini imam. Apa dalil zakat fitrah dengan uang? Dan bagaimana jika panitia zakat jual beras di masjid? Jamaah beli dulu. 2 pertanyaan Fitri. Kembali ke Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Hadis Nabi. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Cukupi kebutuhan mereka. Maka kata mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan zakat fitrah mesti dengan quds al-balad, makanan pokok.
Kalau di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Kalau di kampung tuh makan jagung, kasih jagung. Kalau ada yang mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah bid'ah karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah dengan beras juga bid'ah karena tak dibuat Nabi. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad, dan membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Al-Bayan lima yushghilul azhan, Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah zakat fitrah beliau lebih condong untuk membayar dengan uang. Kenapa? Zaman dulu orang pakai barter. Orang zaman dulu pakai barter. Jadi kalau saya fakir miskin, lalu saya dapat beras, dapat gandum, dapat beras, dapat beras, dapat beras. Beras saya yang banyak tadi bisa saya bawa ke pasar untuk ditukarkan dengan kain. Bisa ditukar dengan buah, karena dulu barter. Barter barang dengan barang, atau dengan emas, itulah dinar, atau dengan perak, itulah dirham. Sekarang kalau kita kasih fakir miskin beras sampai 3 goni, bisa dibarternya beras itu? Tidak. Beras itu tetap dibawanya ke warung, dijualnya untuk dapat duit. Makanya jangan salahkan orang sekarang bayar pakai duit. Karena dibayar pakai beras pun nanti beras itu tetap juga dijualnya lagi, karena besok pagi dia mau beli ayam, mau beli ikan. Zaman dulu bisa gandum itu dibarter dengan ayam. Sekarang bawalah beras itu barter ke ayam. Mana mau tukang ayam? Tetap juga beras itu nanti dijualnya lagi ke toko, mau dapatkan duit. Itu alasan Syekh Ali Jum'ah tentang membayar pakai uang. Tapi saya pribadi, dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008 sampai tahun ini tidak pernah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Tapi saya tak pernah membid'ahkan, menyalahkan orang yang pakai uang. Lalu Ustaz sendiri bagaimana bayar zakat fitrah? Beli beras yang paling enak, dimasukkan ke plastik 3 kilo, plastik hitam 3 kilo, plastik putih boleh Pak Ustaz? Boleh. 3 kilo serahkan. Begitu saya bayar zakat fitrah. Kau mau bayar pakai uang, bayar pakai uang. Tapi berat berasnya menurut hitungan mazhab Hanafi. Berapa berat menurut mazhab Hanafi? 3, sekian. Lupa saya 3, berapa. Kalau kau mau bayar pakai beras, kalau kau mau bayar pakai beras, makanan pokok, ikutlah berat menurut mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut 2,5, ada yang menyebut 2,7, ada yang menyebut 3, pakai pertengah 2,7. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau pakai uang, ikut berat menurut mazhab Hanafi. Kalau mau beras, ikut berat menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau bayar pakai uang, beratnya Syafi'i. 2,7 nih kau uangkan. Itu berarti talfiknya campur aduk. Beratnya berat Syafi'i, tapi duitnya duit Hanafi. Pusing saya Pak Ustaz. Berarti belum cukup buka puasa tadi. Atau kelebihan kolak. Teknis membayar. Kalau mau bayar pakai uang, ikut berat 3, sekian, bayar pakai uang. Nih uang. Kalau mau bayar pakai beras, ikut teknis macam saya tadi. Beli beras, masukkan ke plastik,
Berapa? Istri, anak lagi. Ada keponakan di rumah tuh, semua yang kau tanggung. Emakmu, ayahmu ada di situ, bayarkan. Assalamualaikum Pak, ini zakat fitrah beras saya, ini beras anak saya, ini beras emak saya, ini beras bini saya, ini beras untuk ponakan saya. Begitu. Jangan kau bawa duit dari rumah sampai di masjid baru kau beli beras. Adik penjaga masjid, iya, ada jual beras sini? Ada, mana berasnya? Ini. Ku beli beras ini 3 kilo tunai. Aku bayarkan untuk zakat fitrahku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah biniku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah anakku pertama, ya, ya. Ku beli lagi, ku bayarkan zakat fitrah untuk anakku nomor 2, ya. Ku beli lagi, ku bayarkan zakat fitrah untuk keponakanku. Yang punya beras ini siapa? Akad jual beli kau tak sah. Kecuali adik penjaga masjid tadi memang dia tukang jual beras. Ditimbunnya di situ ada 1 kontainer udah dibungkus-bungkusnya. Kalau beras itu cuma sebungkus, udah kau beli. Iya. Dari mana kau beli? Dari dia. Dia rupanya punya beras itu. Kan tidak. Beras siapa itu? Akad jual belinya tak sah. Maka zakat fitrahnya pun tak sah. Kalau mau bayar pakai duit, beras berat menurut Hanafi. Kalau mau bayar pakai beras, berat menurut mazhab Syafi'i. Kalau kau mau bayar pakai beras, bungkus. Seberapa orang mau kau bayarkan? Ada 10 orang, buat 10 bungkus. Bayar ke masjid. Jelas? Itulah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.